Masya Allah. Maka berhati-hati memilih teman, memilih guru. Nah, kalau misalkan kalian nanti mondok terus dikasih amalan-amalan yang di luar dengan sunnah, yang tidak ada sanad, hati-hati. Mending tolak ya. Mending tolak atau jangan diamalkan. Hormati gurunya, tapi jangan amalkan apa yang diajarkannya. Nanti sihir, jadi ahli sihir. Ngaji ilmu alat. Pulang-pulang nggak bisa baca Quran, tapi jadi sakti, jadi pananyaan, jadi tukang ngobatin. Hati-hati. Nah, dulu saudara kita tuh di Tengah meninggal sekarang. Gara-gara buka kitab apa dia ngamalin, sampai gila meninggal lah. Ibunya meninggal, dia meninggal. Alhamdulillah. Jadi ya, untuk apa ibu seperti itu? Zaman dulu mungkin ilmu seperti itu mungkin kepake. Zaman sekarang wah enggak. Orang-orang udah larinya ke materialistis, ke uang. Nah, berarti ada uang. Nah, sekarang uang pun udah nafikan. Nah, zaman dulu, zaman sekarang sama. Nafikan bahwa yang punya kuasa itu Allah. Makhluk tak kuasa. Seperti itu. Nanti bagaimana dengan khawarikunil adat? Apa itu khawarikunil adat? Kejadian membedah adat yang tidak seperti adat. Misalkan adatnya begini. Adatnya api itu membakar, ya kan? Ada kayu kering masukin ke api, maka kayu kering itu jadi kebakar, gosong, ya kan? Nah gitu. Ini adatnya lain. Dibakar tapi nggak gosong. Nah seperti itu. Itu kejadian luar biasa atau kejadian di luar adat. Ada beberapa yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Yang dihalalkan apa itu? Yang pertama irhas. Irhas itu kejadian luar biasa di calon nabi. Nah, dilihat dari pelakunya. Irhas calon nabi. Contoh Nabi Ibrahim sebelum angkat jadi nabi, waktu masih muda dimasukkan ke bara api. Api yang bikin gosong atau Allah yang bikin gosong, begitu dia. Yang bikin hangus. Allah. Api itu dikuasai oleh Allah. Maka Allah perintahkan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadi dingin, jadi selamat buat Ibrahim. Selamat Ibrahim. Berarti yang kuasa api atau apa? Atau Allah? Allah. Nah, seperti mereka. Ada Nabi Isa alaihissalam, calon Nabi waktu itu, waktu masih bayi, bisa berbicara. Nah, itu kejadian luar biasa di calon-calon para Nabi. Itu halal hukumnya. Ada mukjizat. Nah, kejadian luar biasa yang terjadi di para Nabi dan Rasul. Seperti Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, ya Musa, idrib bi'asokal bahar. Pukulkan tongkatmu kepada lautan, terbelah lautan. Tongkatnya yang punya kuasa atau Allah? Coba. Allah. Ya, perintahnya dari Allah. Coba. Sampai keyakinan Nabi Musa itu dikejar sama orang-orang Mesir dengan Fir'aunnya. Ada Haman di sana. Terus terpojok ke lautan merah. Bingung. Siapa? Kaum Bani Israel berkata, ya Musa, inna lamudrakun. Kita terkepung Musa, bagaimana ini? Apa kata Nabi Musa? La takhafu la tahzanu. Jangan kalian sedih dan kalian bingung. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Bukan tongkat bersama kita kan? Tenang, ada tongkat nih. Sekali pukul keluar mata air, 12 mata air. Sekali pukul belah lautan. Enggak. Tapi innallaha ma'ana. Tongkat ini cuman persambungan. Paham? Ya, misalkan kita gini, kita terkepung, aduh sakit nih. Oh biasanya sakit seperti ini nih, corona ini langsung mati nih 2 minggu ini. Wah. Orang yang punya keyakinan, oh sebenarnya ada obatnya nih, mahal obatnya. 500 juta obatnya ini sebeli. Yang lemah keyakinan pasti beli itu, paksa-paksain. Tapi yang kuat keyakinan, Allah yang menghidupkan yang mematikan, ya cuman obat persambungan. Jadi bukan tongkat yang ini, tapi Allah. Simple ya. Nah, itu namanya mujizat. Ada di bawah mujizat namanya karomah di para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Ada nanti ma'unah, doa orang-orang yang solehah. Berdoa ma'unah itu namanya. Itu pun halal. Ada yang haram nanti. Apa itu? Istijrod. Orang beriman, iman pada Allah, tapi jarang sholat, jarang puasa. Tapi dia punya kemampuan luar biasa misalkan. Bisa sekali sembuh, sekali usap sembuh, sekali tiup langsung bertuah. Dia bisa berjalan di atas air. Nah, lihat loh ibadahnya, oh itu istijrod. Haram hukumnya. Ada mungkin sihir juga. Ada namanya ihanah. Ihanah ini orang-orang kafir yang sakti-sakti, dukun-dukun sakti misalkan. Jadi orang-orang yang penyembah berhala, tapi mereka sakti. Nah, itu
Itu namanya ihanah. Nah, terus kalau dia amalannya gimana? Amalan-amalan ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Intinya jangan jadikan karomah itu ikhtiar. Maksudnya gimana? Jangan jadikan tujuan ikhtiar untuk karomah. Istiqomah saja ibadah, nanti karomah Allah yang berikan. Paham ya kira? Orang wirid zikir pagi petang untuk perlindungan diri. Misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Atau baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau baca ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Atau baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Maka Allah jaga nanti sampai sore hari tidak akan terkena sihir, gangguan jin, orang-orang zalim, sengatan binatang buas dan segala macamnya. Nah, baca ini untuk apa? Untuk itu. Jangan jadikan tujuan itu. Tujuannya apa? Udah istiqomah saja, baca saja. Nanti Allah yang beri itu. Paham gak kira? Orang sedekah tujuannya untuk supaya balik lagi nanti berlipat ganda. Enggak, jangan tujuan, kasih saja. Biar Allah yang berikan nanti lipat-lipatnya pahalanya. Paham ya? Nanti kita beribadah lurus pada yang maha hidup. Nah, bayangkan kalau misalkan kita sedekah tapi nggak dikasih lagi sama Allah berkahnya itu. Kita sedekah malah dihina orang, nanti kita berhenti nanti. Kita misalkan baca zikir pagi petang untuk perlindungan segala macam, tahunya kita dirampok orang di jalan. Wah, nggak ada. Bohong itu Nabi. Nah, seperti itu. Tapi kalau tujuannya karena Allah, biarkan Allah yang mengatur semuanya. Paham ya? Itu nanti ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Yang dihalalkan contohnya apa? Zikir-zikir yang disunahkan, salat duha misalkan, atau misalkan wirid-wirid yang disunahkan, yang masnunah. Ada yang diharamkan seperti misalkan sihir. Nah, bahasan sihir. Ada sihir seperti misalkan sihir Yamani, sihir banyak sekali sihir. Ada sihir Aufak, sihir Khawas, ada sihir Tilasmat, Himia, sihir Hindi, nah insya Allah. Ini kalau misalkan sihir simia itu kayak gimana? Sihir simia ini haram hukumnya orang yang menggunakan khasiat dari tanah dan bebatuan. Batu akik misalkan. Ini batu akik ini nih. Kalau saya bawa ini, udah laris dagang saya. Tapi kalau nggak dibawa, aduh sepi banget dagangan saya. Nah, orang beretikat seperti itu, naudzubillah. Kalau dia meyakini batu akik itu membuat laris dagangan tanpa ada campur tangan Allah, dia kafir. Tapi kalau gini, ya ada batu akik ini ya Allah memberikan berkah. Jadi kan batu akik ini dengan Allah itu bareng-bareng kekuatannya itu. Bikin satu asar kerja yaitu laris dagangan, maka orang ini disebut dengan musyrik, menyekutukan Allah atau syirik. Paham ya? Jadi beda dengan kafir. Kalau kafir gini, ini kayak ini, jadi tidak ada sebutan Allah nih. Enggak, alhamdulillah enggak. Karena batu akik ini nih. Batu akik ini, saya laris dagangan, saya dihormati orang. Itu kan dikasih Allah mah lain lagi yang menciptakan. Nah, lain. Maka orang tersebut kafir. Nah, naudzubillah. Di itikadnya itu. Hati-hati ya. Batu akik gimana tuh? Pakai aja. Untuk hiasan ya iya. Sok sunnah, ambil sunnah. Rasul pun pakai cincin kan. Nah, seperti itu. Ada sihir himia. Sihir himia ini sihir yang digunakan oleh orang-orang ahli nujum, peramal, zodiak, bintang. Dilihat bintang, oh ini nanti akan kejadian ini. Kamu ini bintangnya Virgo, Aries, Pisces, Cancer. Apa nih bintangnya Cancer, ada Leo. Nanti nasib keuangan segala macam. Meyakini itu, naudzubillah itu sihir juga. Atau sihir tarot, kartu-kartu dilihat segala macam. Nasib kamu bakal gini. Kita yakin aja udah sesat kita. Nah, maka dustakan itu ahli-ahli sihir seperti itu. Bahkan orang-orang peramal, orang-orang ini kita diancam. Siapa yang mendatangi peramal atau tukang sihir, kemudian kita membenarkan apa yang dikatakannya, siapa yang mendatangi peramal, salat kita ala tuqbalu salatuhu arba'ina yauman. Tidak diterima salatnya selama 40 hari, 40 malam. Tidak diterima salat 40 hari, 40 malam. Bagaimana kalau kita duduk dan membenarkannya?
maka faqad kafara bima anzalallahu ila rasuli. Kita telah ingkar, telah kafir terhadap apa yang diturunkan Allah kepada para rasulnya, itu Al-Qur'an. Alhamdulillah ya. Jangan percaya dukun, jangan percaya peramal, awasnya. Mereka menggunakan sihir kimia biasanya. Ada sihir Hindi. Sihir Hindi itu seperti ini. Tenaga dalam. Pukulan-pukulan jarak jauh. Nah, itu dia. Gimana itu hukumnya? Ya, seperti itu, sihir aja. Rasul ancamkan, ijtanibu sab'a mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Apa itu? Asyirku billah, yang pertama mempersekutukan Allah. Yang kedua, qatlun nafsi bighairi haq, membunuh jiwa tanpa hak. As-sihru, menggunakan sihir. Dan 4 lagi yang berikutnya. Salah satunya apa? Menggunakan sihir. Naudzubillah. Pakai sihir, mempelajari sihir, menggunakan sihir, mengajarkan sihir. Naudzubillah. Ini apa namanya? Perkara yang batil, dosa besar tuh. Di antara 7 dosa besar. Ada sihir Yamani. Nah, sihir Yamani ini pernah dialami oleh baginda Nabi SAW. Sihir Yamani ini menggunakan boneka ditusuk, vudu kalau di Afrika itu. Boneka dibacakan mantra-mantra, tusukan di jantung, orang yang ditujunya itu, kesakitan jantungnya. Tusuk matanya, kesakitan, padahal nggak ada sebab. Nah, itu sihir Yamani. Rasul pernah mengalami seperti itu, disihir oleh Labid al-Asam, seorang Yahudi Yaman. Dia menggunakan pelepah kurma dengan rambut Nabi disatukan, disimpan di sumur darwan, sumur kering, masukkan ke dalamnya. Nabi sakit. Nah gitu. Loh, Nabi kena sihir. Nah, ini sebagai pembelajaran, bukan berarti menghilangkan kewibawaan Nabi. Aurat basyariah Nabi tetap ada. Nabi sakit, Nabi lapar, Nabi berdarah, nah seperti itu. Tapi tidak mengurangi derajat pangkat kenabian Nabi. Nah, seperti itu. Sihir Yaman. Ada sihir tilasmat. Tilasmat ini kita datang misalkan ke dukun, alhamdulillah. Tanya, "Bah, saya ini mau kerja, kira-kira kerja apa yang bagus ya?" Dia tulis, nggak ngerti tulisannya. Kamu bawa ini dan simpan di dompet. Nanti kerjanya kerja apa aja, gampang. Menurut kalau di sini bagusnya jualan kain ini. Kamu mau jualan baju, jualan spray apa ya? Bawa itu. Nah, itu sihir tilasmat. Terus kejadian asar kerja. Allah yang menghendaki, Allah yang mengizinkan, tapi Allah tidak ridho. Paham nggak? Ada Allah mengizinkan dan Allah ridhoi. Ada Allah izinkan tapi Allah tidak ridhoi. Ada Allah tidak izinkan tapi Allah ridhoi. Misalkan gini, Allah izinkan dan Allah ridhoi. Kita ngaji seperti ini ba'da subuh, alhamdulillah. Allah izinkan tuh ngaji dan Allah ridho. Ada Allah Allah izinkan tapi Allah tidak ridhoi. Orang maling motor, Allah tidak ridho sama orang maling motor ini. Motornya dicuri, bener. Allah izinkan, udah hilang motornya. Tapi Allah tidak ridhoi. Ada Allah tidak izinkan, tapi Allah ridhoi. Misalkan kita ada yang mau ngaji ke sini nih, nggak datang nih hari ini. Saya kira siapa ya? Teh Gendis, nggak datang. Allah ridhoi kalau dia datang. Tapi Allah tidak izinkan. Paham ya? Ada Allah tidak izinkan dan tidak diridhoi. Allah tidak izinkan dan Allah tidak diridhoi. Misalkan maling ketangkep basah. Lagi ini motor kotek-kotek. Tangkap, dipukulin masa. Allah tidak izinkan dan Allah tidak diridhoi pula itu. Maka untuk sihir-sihir tadi, misalnya kita bawa jimat, benar jadi laris nih. Nah, itu cuman kausalitas, bukan kausalitas. Cuman sihir sifatnya. Dan lemah gitu. Tapi memang ada. Kita harus meyakini ada sihir itu. Tapi meyakini kekuatan sihir, nah ini yang nggak boleh. Paham ya? Mereka lemah karena mereka bantuan daripada setan. Nah, tilasmat. Ada nanti sihir roki. Roki ini sama seperti ruqyah. Kalau ruqyah dengan ruqyah syariah dengan Quran, kalau dia ruqyah itu jampi. Jampinya pakai yang jawokan misalkan. Dukangkung kate-kate wulung bayang bangkong baju bangkong disake adu puah. Misalkan. Awalnya cek sebagai gue yang kayak gitu. Cip-cip turi bay mata-mata gue lagi cuma aing sama mau ngasihin. Misalkan. Bener ada itu. Ada orang tua zaman dulu gitu. Contoh misalkan siapa di kampung tuh masak-masak pakai itu. Ditiupin tuh. Enak masakannya. Wallahu alamnya.
Mungkin, nah di warung-warung makan misalkan gimana, pakai mantra itu jadi. Pakai jangan-jauhkan ditiupin, diusapin ke mukanya supaya mukanya celing, gitu. Berkarisma. Ada seperti itu. Jangan jauhkan namanya, itu namanya roki, sihir roki. Hindar ya mas ya. Atau apa lawannya? Ruqyah. Roki itu pembacanya. Ruqyah itu bacanya ruqyah apa? Ruqyah syirkiyah ini namanya. Kalau ruqyah syar'iyah apa? Quran dan sunnah. Apa itu? Doa-doa yang dipanjatkan Nabi. Misalkan gini, kita mau ruqyah. Bismillah arkik, min kulli syai'i yu'dhik. Kan doa. Dengan nama Allah aku ruqyah kamu. Allah yang dilibatkan. Tapi kalau misalkan roki biasa, ruqyah syirkiyah, wahai penghuni langit dan wahai penghuni gunung, wahai yang menjaga lautan, ya wahai yang menjaga ini, dan menjaga lembah ini, mbah anu, mbah itu, ya sebutan mbah-mbahnya sebutan. Aku mohon kekuatanmu untuk anu misalkan, atau berkah, berkahnya, ijazahnya, hiang siapa sebutan, nah itu dia. Jadi ada nama lain yang disematkan selain Allah. Nah gitu ya. Kalau untuk sunnah, baca Quran bagaimana Nabi mencontohkan meruqyah bagaimana gitu ya. Ada apa namanya? Itu bagaimana kalau misalkan orang menyembuhkan tanpa menyentuh. Digini aja. So, bahkan jarak jauh ya, di kamera. Kamu misalkan di Jepang, di mana? Di Taiwan, sakit dibacain. Oh, tenang. Nyampe ke sana. Ada seperti itu. Ada. Cuman sifatnya sihir. Paham ya? Sihir itu haram hukumnya. Siapa yang mengamalkan sihir dan masih kita masuk dosa-dosa besar. Bukan hanya syirik, tapi dia dosa besar. Naudzubillah. Itu namanya sihir roki. Ada sihir apa namanya? Istikhdamat. Hipnotis masuk sini. Istikhdamat itu ambatan. Dulu di kampung apa di sana, di Kelewi, orang belajar sambatan. Tariklah kekuatan dari luar, masukkan ke belakang sini, wah jadi harimau. Jadi kelelawar. Jadi kupu-kupu. Jadi cicak. Dan yang paling hebat tuh pernah ada teman cerita. Dia merayap di dinding. Di pohon tuh nempel gini. Nempel kayak Spiderman. Ini jin apa ini yang nempel sini? Seperti itu. Jalannya mundur, jalan ke pohon tuh, naik ke atas. Hebat ya. Nah gitu dia. Nah mereka punya kelemahan. Kalau ada orang istikhabat menggunakan kekuatan seperti itu, masukkan ke tubuhnya, harimau, pegang punduknya. Kelemahan mereka di sini. Atau yang sering dikeluhkan, misalkan sakitnya telunjuknya pegang. Nah, kalau perlu diinjak. Udah kelemahannya di sana. Hanya gaya-gayaan sebetulnya. Nah gitu ya. Hebat nanti buat perang katanya. Ini Siliwangi ini. Oh, ajiannya nih. Oh, ini. Terserah lah. Nah, mereka di area dada, pukul area sana, jebret udah nggak bisa bangkit lagi biasanya. Nah, itu musuh-musuh Jawara ya. Jadi nggak ada yang hebat, nggak ada yang sakti. Semuanya ke titik kelemahan. Ada sihir khawas. Nah, sihir khawas itu tadi. Jadi apa namanya, tidak ada itisol itibat, menyembuhkan jarak jauh tadi. Oh, sembuh. Nggak nempel. Nah, kalau dukun pijit mah masih mending gitu. Dia mijit, sembuh orang. Ini mah nggak nempel, cuman gini. Sembuh dia. Nah, seperti itu. Itu hakikatnya bagaimana? Ada jin yang masuk ke otak mereka, dibilang ini sakit, nggak ada sakit. Jadi nggak sakit ini. Jadi kekuatan di sini, di kepala. Misalnya yang pakai seperti itu, mereka punya gangguan di kepala biasanya. Habis itu, ini tangan sembuh, yang sakit kepala yang gangguan. Repot ya. Ada sihir wifik atau aufak. Pakai kotak-kotak. Ada tulisan jim terbalik, bismillah terbalik. Ada dua pendapat ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Cuman yang menyebutkan bahwa Imam Ghazali membolehkan, nah ini pencatutan nama. Aslinya itu Imam Ghazali belum pernah dan tidak pernah membolehkan hal tersebut. Hanya pengikut-pengikutnya, wallahu alamnya, tulis boleh katanya wafiknya. Kalau kita hindari, jangan. Nah, awas ya. Karena bukan tulisan Arabnya, bukan, tapi keyakinan hati gitu. Inilah yang bikin berkah itu. Biasanya pas acara Rabu Kasan ini, atau apa namanya, dia nulis wafik, ditempel tembok, masukkan ke air, masukkan ke galon, diminum, dimandiin.
Alhamdulillah, jangan ya. Yakin ke Allah saja. Ada apa namanya sihir jai langkung, pernah rame tuh. Jai langkung sama sihir juga ya. Kalau tujuannya bagaimana sihir apa namanya khawakil anda tadi? Kalau tujuannya untuk Allah, maka nanti ada syarat-syaratnya nanti. Apa? Pertama kita harus punya guru, ilmu tersebut ada gurunya, ada sanadnya dari Nabi misalkan sholawat. Kedua, yang memberikan itu harus sudah sampai, artian pangkatnya sudah wali. Yang ketiga, tujuannya karena Allah saja. Ila idinillah, tidak ada yang lain. Jadi kita dapat ilmu buat apa ini? Kita buat apa namanya untuk rezeki misalkan. Cek dengan yang tiga tadi. Pertama, siapa yang memberinya? Memberinya ini wali Allah, ini udah sampai kepada tingkat itu. Ahli ibadah. Oh iya. Terus kedua dia punya apa namanya punya rantai sanad. Nah, yang kedua ini dia punya rantai sanad. Ini saya dari guru saya terus sampai ke Nabi ini amalan ini. Oh iya. Terus tujuannya buat apa ini untuk ilmu ini? Tujuannya li'ila idinillah, untuk menegakkan agama Allah. Saya punya uang nanti kalau udah kaya saya akan bangun pesantren. Saya akan gaji para kiai lah. 1 bulan 100 juta uang mah kiai-kiai. Dah mereka nggak usah mikirin lagi dunia lah cukup. Nah ini boleh. Seperti itu. Awas ya. Hati-hati. Kalau misalkan kita dikasihnya oleh orang fasik yang jarang ibadah, ini ilmunya ilmu Nabi ini ada sanadnya. Iya. Juga tujuannya bagus nih. Tapi yang ngasihnya ini jarang sholat. Nah udah jadi sihir itu. Yang ngasihnya wali, amalannya bukan amalan Nabi. Apa ini? Jangan jauhkan amalannya ini. Pupuh-pupuh yang apa namanya mantra-mantra ini. Bahasa Sunda campur Jawa misalkan. Tujuannya nah sama juga. Atau misalkan yang memberinya wali, amalannya amalan sesuai dengan Nabi misalkan, dengan syaratnya ada, tapi tujuannya untuk membangga diri. Nah, dia jadi sihir nanti. Setan lebih senang dengan seperti itu. Masuklah nanti. Maka ketika diruqyah itu menjerit ya. Ada apa pernah ngeruqyah orang anak muda diruqyah. Wah, lepak-lepak. Kenapa? Kenapa kamu ini? Ada yang diamalkan? Iya, saya baca ya Jabar. Wah, ya Jabar kan Asmaul Husna. Pakai doa bagus tuh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar gagah. Iya. Pas diruqyah, ya saya Jabar. Jabar, siapa Jabar? Ada jin namanya Jabar dipanggil masuk. Saya lagi jalan, kita dipanggil ya Jabar. Iya masuknya masuk, saya ikutin apa mau dia. Korinya bilang dia mau jadi gagah, saya bikin dia gagah. Seperti itu, naudzubillah. Bukan berkah rahmat Allah turun, tapi musibah yang datang, sakit-sakitan kan. Dan orang yang mengamalkan ilmu seperti itu tanpa guru, naudzubillah, banyak yang hilang akalnya, dikuasai penuh gitu ya, naudzubillah. Jangan coba-coba masukkan jin atau khodam ke dalam tubuh tanpa bimbingan guru, naudzubillah. Kalau kita coba itu, naudzubillah. Banyak bukti dan contoh mereka sulit dikeluarkan karena mereka betah. Ini rumah saya, nyaman ini di sini. Dikeluarkan susah. Nah, itu ya. Wadidduha wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.